Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Rasyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi anna Allah yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan perintah Allah yang mulia pula, yaitu ta'lim muta'alim. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga duduknya kita di masjid ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumil kiamat. Pada kesempatan malam hari ini atau maghrib menjelang isya, kita akan sedikit membahas mengenai masalah ta'aluk sama basor. Sama basor apa kalam? Sebelum kita nginjak ke kalam, kita sedikit mengingat mengenai ta'aluk sama dan basor. Halaman 46. Di sini diungkapkan oleh Ki Musonif, penyusun kitab 46, halaman 46 ada. Diungkapkan oleh Ki Musonif, penyusun kitab ini, adapun ta'aluk sama dan basor adalah ingkisyaf, tersingkap dengan makna jelas.
Itu apa? Maksudnya Allah mendengar pada semua perkara yang ada, baik yang qadim seperti zat Allah dan sifat-sifat ma'ani Allah, maupun yang baru seperti alam semesta yang sedang wujud ini. Dan Allah juga melihat dengan sifat basornya pada perkara yang didengar oleh sifat sama pendengarannya. Maksudnya semua yang didengar Allah juga dilihat Allah. Maka kalian buatlah penggambaran. Di sini diungkapkan bahasa apa? Sama basor ini punya ta'aluk namanya inkishaf. Dinamakan dengan bahasa apa? Inkishaf. Yaitu apa? Tersingkap atau jelas segala sesuatu yang ada. Semua perkara yang ada, baik ada yang qadim ataupun ada yang baru putus, ini semuanya disama dan dibasor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi perkara itu ada, maka wajib dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala. Seperti apa yang qadim, yaitu Allah melihat dan mendengar zatnya sendiri. Ini kan qadim. Allah lihat dirinya, dia mendengar tentang dirinya. Allah juga apa? Mendengar dan melihat perkara yang baru yang ada, maksudnya perkara yang ada, perkara itu baru. Seperti apa? Seperti zat kita. Seperti kita semua ini yang ada di masjid ini ya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas. Gak ada satupun yang samar oleh pendengaran atau penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijelaskan dalam satu kitab langkah semut hitam di batu yang hitam di malam gelap petang atau gelap gulita. Ini juga apa? Dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya apa ya? Ya inkisah terjelas semuanya. Sama dan basornya Allah jangan disamakan dengan sama basornya kita. Kalau kita ini diperlihatkan, bukan melihat. Kita kalau nggak dilihat kan ya nggak bisa melihat. Apa? Kita diperlihatkan HP dan lain sebagainya. Pendengaran dan penglihatan kita ini terbatas. Yaitu apa? Pada sesuatu yang di depan kita doang. Ketika kita melihat apa di depan, kita nggak bisa melihat kanan dan kiri, atas ataupun belakang. Kita lagi fokus sama HP, mungkin apa mikrofon yang ada di samping kita kadang-kadang nggak kelihatan. Ini apa? Terbatas penglihatan kita. Tapi sama dan basornya Allah, ini apa? Dia wajib melihat segala sesuatu yang ada. Maka nggak ada satupun perkara di alam semesta ini yang ada tersamar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak dilihat, nggak ada. Cuma apa? Dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi perkara itu ada. Kalau perkaranya nggak ada, dilihat apa enggak? Kalau perkara yang nggak ada, umpama apa? Seperti bayinya kita sekarang masih ada nggak? Kita yang bayi, kita pernah bayi nggak ya? Lah, sekarang ada nggak di bayi kita? Nggak ada. Bayi kita yang sekarang dilihat nggak oleh Allah Ta'ala? Ada nggak barangnya? Nggak ada. Maka apa? Nggak dilihat. Bukan dimaksud Tuhannya itu apa? Buta, bukan. Perkaranya nggak ada. Bagaimana mau dilihat? Ayah umpama Bang Asep mana? Nggak ada. Bang Wafi ada. Umpama Bang Wafi yang di luar ada nggak? Yang dilihat Allah Ta'ala Bang Wafi yang di luar apa yang di dalam? Kenapa di luar nggak dilihat? Barangnya nggak
ada, bagaimana mau dilihat? Kenapa? Tadi batasan yang dilihat oleh Allah adalah apa? Semua perkara yang ada. Bukan maksudnya yang nggak ada juga dilihat. Kalau yang nggak ada dilihat bagaimana? Barang yang nggak ada kok mau dilihat? Yang umpama di sini kan nggak ada, Om Roy kan nggak ada nih. Dilihat nggak Om Roy? Kenal ya Om Roy ya? Nah, Om Roy yang nggak ada, dilihat nggak nih? Nah, apakah kitanya buta gara-gara nggak ngeliat Om Roy? Bukan, apa? Om Roy-nya memang nggak ada. Bagaimana mau dilihat orang barangnya nggak ada? Makanya lihat apa? Banyak perkara yang ada. Bahkan yang terkecil pun ini apa? Dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas. Kayak umpama kayak amuba atau barang-barang proton, newton yang lebih kecil daripada atom, ini apa? Dilihat oleh Allah dengan jelas. Maka dengan demikian kita ketika tahu, yakin bahwasanya Allah itu maha melihat, mendengar apa yang kita perbuat, maka apa? Kita jadi malu seharusnya. Malu untuk apa? Ketika kita mau melakukan kemaksiatan. Harusnya demikian. Kenapa? Ketika orang itu yakin Allah melihat kita, kita akan apa? Selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang mana apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ada keyakinan Allah maha melihat atau melihat diri kita. Kira-kira kalau kita dilihat orang tua kita dalam keadaan maksiat, malu gak ini? Ini baru orang tua. Apalagi orang itu yakin kalau Allah itu memantau atau melihat kita, ya dia akan apa? Akan selalu malu kalau mau melakukan kemaksiatan. Ini timbul dari mana? Dari i'tiqad sama basar ini, dia akan apa? Punya sifat haya, punya sifat malu untuk melakukan kemaksiatan. Dan dia punya sifat apa? Bergegas atau apa? Semangat untuk melakukan kebaikan. Kenapa semangatnya? Ketika orang yang kita cintai melihat kita mulainya melakukan kebaikan apa keburukan? Nah, kita cinta sama Allah enggak ini? Nah, maka apa? Kita akan berusaha untuk apa? Selalu melakukan kebaikan. Berapa kita tahu ini? Jadi apa? Sifat sama dan basarnya Allah. Jadi apa? Ketika kita punya keyakinan ini, tinggal apa? Implementasinya di kehidupan kita itu bagaimana? Tingkah kita itu bagaimana? Jangan sampai apa? Keyakinan hanya sekedar keyakinan tanpa ada tingkah laku. Setelah udah ada keyakinan ini, nah kita bagaimana sikap kita? Nah, kita balik lagi ke sini. Yaitu di sini dikatakan apa? Dengan jelas yaitu Allah mendengar semua perkara yang ada, baik ada yang qadim seperti zatnya dia sendiri atau sifat-sifatnya dia, ataupun apa? Ada yang baru seperti diri kita. Bahkan apa? Suara kita pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara itu dilihatnya gimana ya? Gak bisa itu gara-gara penglihatan kita itu terbatas. Penglihatan kita itu terbatas sama apa? Warna sama bentuk toh. Coba selain warna sama bentuk, kita mau lihat apa ya? Lihat tembok yang kita lihat apa? Warnanya putih dan bentuknya udah. Kita ngelihat mic warnanya apa? Silver atau apa ini? Dan bentuknya. Selain itu apa ya? Belum apa makhluk Allah yang lainnya kayak malaikat. Mata kita bisa melihat nggak nih? Malaikat, jin, dan bidadari. Untuk mata di dunia ya nggak bisa. Kenapa? Kita cuma dikasih aplikasi melihat cuma apa? Warna sama dan bentuk. Nanti ketika orang itu meninggal, aplikasinya ditambah. Bisa melihat apa? Makhluk-makhluk ghaibah. Bahkan apa? Melihat malaikat. Kayak dulu kita punya HP jadul, kalau ada yang SMS Arab tulisannya gimana itu kan? Pernah punya HP yang kotak-kotak, kalau ada orang SMS Arab kotak-kotak, main komputer tuh aplikasi Pentium 1 atau Pentium apa itu kalau belum di install
apa namanya, tulisan Arab, ketika baca bahasa Arab gimana tulisannya itu Bang? Kotak. Kenapa? Karena bikinnya itu apa? Cuman baca bahasa Latin, bahasa Indonesia. Nah, ketika diinstal lagi, maka kan aku bisa baca apa? Tulisan Arab. Demikian apa? Mata kita di dunia ini hanya bisa melihat apa? Warna dan bentuk. Nanti setelah Allah menginstal mata kita dengan instalan yang baru, kita akan lihat apa? Bagaimana malaikat raqib atid, bagaimana bentuknya alam-alam ghaib. Padahal kita apa? Di sini banyak makhluk-makhluk yang lain yang kita tidak melihatnya, tapi mata kita alhamdulillah cuman hanya dikasih warna sama bentuk. Coba kalau kita bisa melihat yang ghaibah, kita kalau ke kamar mandi gimana ini? Kita nggak bisa. Kira-kira mau buka apa namanya pakaian malu nggak ini? Ada yang liatin di situ, maka apa? Kita apa? Alhamdulillah sama Allah bisa ngeliat apa hanya kasyif, yang kasar, yang halus-halus kita enggak. Tapi nanti maka Allah melihat apa semua perkara yang ada, baik yang kasar, apa namanya, baik yang bentuk kasar ataupun yang halus, baik apa manusia seperti kita, jin ataupun malaikat, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ruh yang ada di dalam diri kita pun ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Perkaranya ada. Semua perkara yang ada pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'alluq, tuntutan kerja sifat sama basor ini ada 3. Apa? Ada 3. Yang pertama adalah tangjizil hadis. Melihatnya apa? Ada 3 kerja. Yang pertama ada tangjizil hadis. Yang kedua suluhil qadim. Yang ketiga adalah tangjizil hudus. Ya, melihatnya qadim, tidak ada awalnya, yaitu apa? Allah melihat dirinya sendiri. Zatnya Allah qadim enggak? Maka dilihatnya mulai kapan? Enggak ada mulanya kan? Qadim itu bahasanya apa? Tiada awal. Allah melihat dirinya sendiri ini mulai kapan? Ya enggak ada awalnya. Kenapa enggak ada awalnya? Zatnya qadim, maka melihat zatnya sendiri apa? Juga qadim. Ada lagi yang namanya kepantesan suluhil qadim. Seperti apa? Seperti adanya kiamat. Dilihat nggak sama Allah Ta'ala? Ada nggak kiamat itu? Udah ada apa belum? Tapi siap dilihat. Karena siap, perkaranya mungkin ada. Mengapa sampai kapan juga siap dilihat. Nah, yang tangjisi hadis seperti apa? Ketika kejadian ya pasti udah dilihat. Kayak apa? Allah melihat Bang Wafi duduk di sini kapan? Qadim. Berarti Bang Wafinya ada dari dulu dong. Bang Wafi duduk di sini mulai kapan nih? Baru. Berarti melihat Bang Wafi duduk di sini kapan? Ya sekarang. Ingat ini sebelumnya. Ta'aluk itu bukan zat juga bukan sifat. Kita pernah kemarin sudah dibahas ya. Ta'aluk adalah perkara lain, tuntutan kerja. Jadi bukan zat juga bukan sifat. Ini tuntutan kerja. Jadi ini apa? Bukan dimaksud Allahnya ini jadinya baru, bukan. Tapi apa? Kerjanya, bukan sifatnya. Kayak gini kita ungkapkan. Umpama Bang Wafi punya uang 1 M. Umpama ini kita doakan mudah-mudahan terkabul. Punya 1 M. Lah, mulai kapan Bang Wafi boleh beli mobil? Pantas nggak beli mobil ya? Kenapa pantas? Ada tapi beli mobil nggak? Ya terserah dia mau beli atau. Tapi apa?
dia beli ya pasti apa? Pantas saja, kapan saja, ini kepantasan. Kenapa? Ada syaratnya apa? Uang. Allah melihat kita yang nanti kita kan akan punya anak, punya cucu atau punya buyut atau kematian. Ini kan dilihat semua nih. Yang masih apa? Bujang nikah ya pantas. Nah, yang udah nikah punya anak pantas. Yang udah punya anak punya cucu juga pantas. Lah, ini mulai kapan Allah melihat cucunya kita? Ketika ada cucunya. Tapi sebelum ada cucunya pantas nggak ngelihat? Kenapa pantas? Kenapa Allah pantas melihat kematian kita, cucu kita, anak kita? Kenapa pantas? Karena apa? Karena punya sifat sama basar. Kalau dia punya sifat sama basar, kapan aja pantas melihatnya. Coba kalau orang buta, pantas nggak ngelihat? Ada orang buta, pantas nggak ngelihat anak kita? Kenapa nggak pantas? Nggak ada penglihatannya. Nah Allah maha melihat. Dia apa? Zat yang maha. Maka sampai kapan dia pantas untuk melihat apa aja? Karena dia apa? Zat yang bersifatan sama dan basar. Ada syaratnya kayak tadi Bang Wafi, kapan pantas beli mobilnya? Ketika punya uang. Allah pantas melihatnya kapan? Pantas melihat anak kita, kematian kita kapan? Ya, kodim, nggak ada apa? Nggak ada awalnya. Kok nggak ada awalnya? Penglihatannya kodim. Maka pantasnya juga pantas, bukan melihat, bukan, kepantasannya ini juga mulai kapan? Nggak ada awalnya Allah pantas melihat itu. Kenapa? Dia sama basornya ini kodim, maka pantas melihatnya pun kodim. Kayak tadi Bang Wahid punya uang 1M, pantas buat beli mobilnya kapan? Semenjak punya uang. Lah Allah pantas melihat kematian kita, pantas melihat ini itu dan lain sebagainya. Kena semenjak kapan? Kepantasannya ini semenjak dia punya sifat sama basor. Lah kapan mulai punya sifat sama basornya? Nggak ada mulainya. Paham nggak ini? Kapan mulainya Allah melihat apa punya sifat sama basor? Nggak ada mulainya. Maka kepantasan untuk melihatnya pun tidak ada mulainya. Karena bicara apa? Kepantasan. Jadi kita melihatnya apa? Ada 3 bentuk. Berbicara zat apa sifat samanya, bicara melihatnya, bicara apa yang dilihat. Jadi kalau ada subjek, predikat, objek. Kalau dalam kaidah bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat dan objek. Kalau predikat itu kan bukan subjek, tapi kerja dari si subjek. Atau bahasanya apa? Fiil daripada si fa'il. Kalau bahasa Arab itu ada fiil, ada fa'il, ada maf'ul. Ini kalau yang belajar bahasa Arab enak. Cuman kita ada yang enggak, makanya Indonesia ada subjek, predikat dan objek. Allah melihat makhluk. Nah, ini makhluknya kapan dilihat? Ya ketika makhluknya ada, baru Kenapa makhluknya baru? Berarti dilihatnya ini bukan Allahnya yang baru, tapi apa? Makhluknya yang baru. Ada 3, yaitu ada ta'aluk tanjisil qadim, yaitu seperti Allah melihat dirinya sendiri. Mulai kapan? Enggak ada mulainya. Ada ta'aluk suluhil qadim, yaitu mendengar dan melihat Allah pada makhluk yang belum diciptakan. Ya apa tadi? Cucu kita yang udah punya anak, cucunya belum ada umpama. Ini qadim boleh aja dilihat oleh Allah Ta'ala. Nalika ono, ketika ada ya pantas dilihat. Ketika ada ya wajib dilihat. Sebelum ada ya boleh dilihat. Yang ketiga ta'aluk tanjizil hudus, yaitu apa? Allah melihat pada makhluk yang sedang diciptakan. Ini kayak kita semua yang sedang diciptakan ini ya dilihat oleh Allah kapan? Ya sekarang. Kitanya yang dilihat, bukan pendengarannya Allah. Sekarang bukan, kalau pendengarannya qadim, tapi mendengarnya beda kan? Bisa bedakan nggak antara pendengaran dengan mendengar?
penglihatan dengan melihat. Kalau pendengaran dan penglihatan ini sifatnya. Kalau melihat dan mendengar ini apa? Kerjanya. Kalau bahasa Arab itu ada sam'u sama basor dengan yasma'u wa yubsiru. Nah, ada yasma' wa yubsir. Ya, kalau sami'a yasma'u ini kan fi'il. Tapi kalau sama basar ini sifatnya. Indonesia antara pendengaran penglihatan dan mendengar dan melihat. Nah, kalau mendengar kita ini baru. Melihat kita ini baru. Tapi kalau pendengarannya Allah dan penglihatan Allah Ta'ala, oh ini enggak ada awalnya, ini udah beda lagi. Nah, paham nggak sampai sini? Dikit-dikit. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjut lagi. Adapun ta'aluk sifat kalam. Ini lanjutan yang kemarin. Yaitu ta'aluk sifat kalam adalah apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberi petunjuk dengan sifat kalamnya. Maksudnya Allah membicarakan atau menceritakan perkara wajib yang ada pada zatnya. Seperti firman Allah, Annallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, atau aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Ini perkara yang wajib. Dan Allah berbicara pula tentang perkara yang mustahil, yang ada pada dirinya. Seperti apa? Firman Allah, mattakhadha shahibatan wala waladan. Tidak ada istri dan anak bagi Allah Ta'ala. Ini perkara mustahil. Allah punya anak, punya istri gimana? Ini mustahil. Ya dibicarakan oleh Allah. Yang jaiz, yang boleh juga apa? Dibicarakan oleh Allah. Seperti apa? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi yang dibicarakan ini adalah apa? Perkara yang wajib, mustahil, dan jaiz. Kita berbicara sesuatu sesuai dengan ilmu kita enggak? Kita bisa enggak ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmu kita? Kalau ilmu kita enggak ada, kita bisa ngomong enggak? Yang kita omongkan sesuai apa? Sesuai dengan apa yang ada di ilmu kita. Kalau kita ngomong tapi ilmu kita enggak ada, itu namanya apa? Ngigo. Orang tidur tuh kan ada ngomong tuh. Tapi kan ilmunya nggak ada, apa ya? Ngigo, ngelindur, nggak sadar. Tapi kalau omongan itu bukan ngigo, maka kalau dalam bahasa apa nahu al kalam wal lafzul murakabun mufidu bil wad'i. Dengan apa? Wadhu, harus apa? Sadar. Kalau nggak sadar ini bukan omongan. Nah, ini dalam kaidah nahu di pembicaraan kita, bukan kalamnya Allah, bukan. Kalamnya Allah kan bukan lafaz, bukan. Nah kita bicara lagi di masa sini. Apa yang di ilmu Allah ini ya dibicarakan oleh Allah. Atau Allah membicarakan apa yang ada pada ilmunya. Kemarin kita udah bicara apa yang ada pada ilmunya Allah Ta'ala. Apa yang diilmu oleh Allah Ta'ala? Perkara apa aja? Perkara wajib diketahui oleh Allah. Perkara yang mustahil diketahui oleh Allah. Perkara yang jaiz juga diketahui oleh Allah. Dan diketahui apa? Sesuai dengan faktanya, dengan kenyataan. Kalau mengetahui tidak sesuai dengan kenyataan namanya apa? Bodoh. Kalau ngomong nggak sesuai kenyataan bohong. Tapi kalau tak mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai kenyataan namanya apa? Ini HP, tapi dia taunya ini korek. Ini orang apa? Bodoh. Kenapa? Oh, biar dia nggak tahu sebenarnya. Ada yang ngomong apa? Umpama apa? Ini bukan Tuhan. Kok dianggap Tuhan? Berarti apa ini? Orang yang ngigo.
Kita nggak bicara itu, tapi apa kita masih bicara apa? Kalau mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan fakta, ini namanya bodoh, tidak tahu. Nah, Allah mengetahui sesuatu apa? Sesuai dengan kenyataan. Yaitu perkara yang wajib ya diketahui oleh Allah, perkara yang mustahil juga diketahui oleh Allah, perkara yang jaiz juga diketahui oleh Allah. Dan ini semua apa? Dibicarakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan apa? Allah bicara apa? Sesuatu, membicarakan perkara yang wajib. Seperti apa? Seperti kalimat Anallahu la ilaha illa ana. Ini Allah bicara. Maka dalam Al-Qur'an ini ada kan kalimat Anallahu la ilaha illa ana. Ini kan dibicarakan oleh Allah. Kemudian perkara yang mustahil, mattakhadallahu walada, mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tidak sekali-kali memiliki anak ataupun istri. Sama ada yang punya anak atau istri, ya ini dibatalkan dengan ini. Nah, kemarin kalau kita bicarakan pada bab wahdaniyah, enggak usah ini lagi. Kemudian apa? Yang jaiz juga dibicarakan oleh Allah seperti apa? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ini juga apa? Dibicarakan oleh Allah. Dan masih banyak lagi yang dibicarakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ini kan banyak pembicaraan-pembicaraan yang wajib, mustahil dan jaiz. Tapi yang namanya Al-Quran ini yang berbentuk tulisan, ini bukan tulisan ini apa? Bukan, maaf, kita bicara lagi, kalam sifat, bukan kalam sifat Allah. Tapi ini Al-Quran adalah apa? Kalam yang diciptakan oleh Allah. Dari mana apa? Dari kopian daripada kalam sifatnya. Kita bicarakan. Ada pembicaraan di kita yang bukan suara, juga bukan tulisan. Ini kita cuma ibarat gambaran. Kayak apa? Suara hati. Kita ada di dalam hati kita itu ada ini enggak? Ada pembicaraan enggak? Lah, pembicaraan hati kita ini ada suaranya enggak? Kalau bisa ada suaranya tolong direkamin. Kalau ada suaranya tolong direkamin suara hati. Ada tulisannya enggak? Kalau ada tulisannya tolong difotoin. Bagaimana suara, apa bentuk? Ini apa? Ini kan kita selalu apa? Selalu kadang-kadang kalau kita lagi sendirian, kalau kita merenung, kita ngobrol sendiri enggak antara hati kita ini? Iya. Kadang dialog sendiri antara diri kita dengan diri kita sendiri, benar ini dialog. Ini saya mau ke sana atau ke sana, bingung. Ini apa? Nah, ini ada suaranya kayak ini? Enggak ada. Ya, ini kan. Nah, ketika kita apa? Butuh sama seseorang kita SMS. Nah, ini bahasanya siapa ini SMS ini? Bahasa yang ada di dalam hati. Ini hanya apa? Sebagai petunjuk yang ada di dalam hati dan sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Mama apa kita lagi pesen Gojek, kalau sekarang masih online kan, kita pinginnya apa? Sama pingin bakso, Gojek bakso, namanya bakso. Ini pingin bakso itu suaranya siapa ini? Bukan pembicaraan apa? Pembicaraan hati kita, bukan hati kan nggak punya suara sebenarnya. Kan kadang-kadang suara jeritan apa ya? Jeritan hati istri, jeritan ini ada film-film yang kayak gitu. Ada bahasanya sebenarnya nggak ada jeritan itu. Ini apa? Yang ada di HP tulisan ini kalam sifatnya kita bukan apa sesuatu yang kita ciptakan. Surat itu tulisan yang ada di dalam surat itu omongan kita bukan? Omongan kita. Tapi omongan sifat apa bukan? Kalau sifat ada pada diri kita. Kalau sifat kan adanya pada diri kita. Lah ini di luar diri kita. Berarti apa ini? Ini dilalah petunjuk. Kalam petunjuk yang diciptakan oleh kita ini. Saya pingin makan, saya pingin ini, saya pingin ini. Ini apa petunjuk?
bukan kalam aslinya kita. Kalau kalam aslinya kita ya bukan suara, bukan tulisan. Saya umpama ngobrol sama Pak Kiai, kaza. Nah, omongan saya ini keluar dari mana sebenarnya? Dari hati. Tapi omongan hati kan bukan suara. Ada suara pada apa? Ciptaan, sesuatu yang diciptakan oleh sebenarnya oleh Allah, tapi apa? Petunjuk daripada apa yang ada di dalam hati. Nah, kayak Al-Quran ini adalah apa? Petunjuk daripada kalam sifatnya Allah Ta'ala. Bukan kalam sifat, bukan, tapi apa? Petunjuk dari kalam sifat. Tulisan itu bukan kalam Allah, tapi petunjuk apa yang ada di kalam Allah. Maka apa? Ketika mengatakan apakah Al-Quran itu qadim atau hadis, ini banyak ulama yang apa? Berselisih pendapat. Yang satu ngomong qadim, satu ngomong baru. Kalau yang qadim bagaimana, yang baru bagaimana? Jangan apa? Satu enggak. Yang kalau bicara qadim maksudnya bagaimana? Oh, esensinya ataupun apa? Konteksnya itu ya dari Allah qadim. Kalau teksnya, teks tulisannya ini apa? Diciptakan oleh Allah. Maka apa baru? Kayak Al-Quran yang ada di kita ini kan cetakan, baru apa qadim nih? Kan baru ini yang ada tulisannya, orang ada percetakannya tahun sekian ada. Kan bukan apa? Bukan qadim. Yang Al-Quran yang ini yang ditulis ini apa? Ini baru. Tapi kalau yang ada pada Allah Ta'ala, kalam yang ada pada Allah itu qadim. Kayak tadi SMS yang di sini baru apa enggak ini? Berbentuk apa? Tulisan. Padahal kalam kita itu bukan. Tapi apa? Ini hanya sekedar petunjuk apa yang ada pada hati kita. Nah, ini yang petunjuk ini tadi ada yang berbentuk apa? Ada yang wajib, mustahil dan jaiz. Ta'aluk sifat kalam itu juga ada 3. Ta'aluk sifat kalam itu ada 3. Pertama tangjizil qadim, yaitu ta'aluk sifat kalam pada mu'taqad yang wajib dan mu'taqad yang mustahil. Yang kedua suluhil qadim, yaitu perintah Allah dan larangan Allah bagi semua makhluk. Ta'aluk tangjizil qudus, yaitu perintah Allah dan larangan Allah bagi semua orang yang telah diciptakan menjadi mukallaf. Ta'aluknya juga apa? Ada 3. Ada tangjizil qadim, ada suluhil qadim, ada tangjizil qudus. Tangjizil qadim ya, ini udah jelas kayak mu'taqad ini udah pasti bicara Allah ini qadim. Tapi kalau perintah, kapan Allah merintah kita sholat isya? Sholat isya itu perintah dari Allah bukan? Sekarang kita diperintahkan nggak untuk sholat isya? Belum masuk. Wah, tapi perintahnya udah ada belum nih? Tapi siap untuk diberlakukan. Ketika masuk isya, nah ini perintahnya baru berlaku. Kalau sekarang berlaku nggak ini perintahnya? Sholat isya ya. Masih siap, ini suluhi, pantes kapan aja, pantes berlaku. Karena apa? Perintah kan sholat itu perintah Allah bukan? Perintah Allah. Apa sampai siap kapan aja ini siap diberlakukan. Kalau datang isya-nya baru apa? Tangjizil qudus. Kayak sekolah. Sekolah itu aturannya mulai kapan berlaku? Ketika ada muridnya. Jam apa? Jam 7 masuk, jam 10 istirahat, jam 1 atau jam 2 pulang. Ini kan ada aturannya itu. Tapi mulai kapan berlakunya aturan ini? Ada muridnya, ada yang mulai berlaku. Tapi aturannya udah dibuat dulu. Tapi pemberlakuannya
Maka kadang-kadang apa? Kalau kita baca Al-Qur'an, kita tadaburin ketika apa? Dibaca mengenai apa? Salat ataupun lain sebagai puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berharap ya Allah mudah-mudahan bisa nyampe bulan Ramadan. Kenapa? Aku pingin menjalankan perintahmu ya Allah. Ini apa? Ada aturannya. Jangan nyampe membaca Al-Quran asal baca apa? Sedikit ditadaburin, direnungkan. Ketika ada ayat-ayat yang tasbih, ayat sholat atau ayat apa, kita tadabur. Jangan sampai diri kita malah cuma baca doang. Ini anak kecil kalau sama baca Quran cuma baca doang, itu anak SD. Kita pingin meningkat ke atas sedikit lagi, yaitu pingin ditadaburin sedikit demi sedikit. Tapi sama cuma bisa baca doang ya nggak masalah, tetap berpahala. Tapi ketika ada ini, oh ya Allah, saya pingin pingin bisa melaksanakan perintahmu ini ya Allah, itu sholat ya Allah. Maka sampai karena umur saya nyampe supaya perintah ini berlaku buat saya. Ketika lagi baca ayat zakat, haji, ya Allah berikanlah saya kemampuan untuk melakukan haji ya Allah. Karena pengen ngelakuin perintahmu ini ya Allah. Karena ada syarat-syarat semuanya. Sudah masuk waktu isya, kita melakukan sholat isya. Insya Allah kita akan lanjut lagi pada kesempatan yang akan datang. Masih seputar ta'aluk sifat kalam, yaitu masalah tangjizil qadim, suluhil qadim, sama tangjizil hudud. Nah, kita bicara lagi. Hadirin Nabi, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana ashrafna 'alal ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wa judamanna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli shalla wa salam rabbi alaihi adal hambi wa alihi wa sahbi adada ta'sis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil ya nabi salam alaika ya rasul salam